Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Summa ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa li baitihi. Wa nakhusu khususan ila jami'a masyayikhina wa nakhusu khususan ila syekhna wa witana al-bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim. Syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita dapat mulai kembali pengajian kitab Tafsir Munir ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bisa dapat mengaji kembali kitab Tafsir Munir ini. Dan apa yang kita kaji pada hari ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita lanjut. Kemarin kita sampai di ayat yang 102. Maka kita lanjutkan kembali pengajian ini masih di surat Al-Baqarah ayat yang ke-103. Nah, sebenarnya ayat 103 ini harusnya dibaca kemarin, karena ayat 103 ini adalah ayat penutup dari beberapa ayat yang menjelaskan tentang masalah ilmu-ilmu sihir. Cuman tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan atau juga mudah-mudahan tidak mengurangi pemahaman kita terkait tentang apa yang sudah dibahas kemarin. Sedikit kita akan cross check kembali pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah kita akan mengkaji hingga sampai ayat yang ke-105. Baiklah, kita mulai. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamasubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi may yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ya, insyaallah ayat ini yang akan kita baca. Mari kita kaji langsung kepada kitab tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fi kitabihi wa fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum ayil yahuda amanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-musyari ilaihi fi qawlihi ta'ala walamma ja'ahum rasulun min indillahi ila akhirih. Walau annahum, dan sekiranya annahum, sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi, ayil yahuda artinya orang-orang Yahudi, amanu mereka beriman bi Muhammadin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-musyari ilaihi, yang diisyaratkan ilaihi kepadanya, amanu bi Muhammadin fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala pada kalimat atau pada ayat walamma ja'ahum rasulun min indillahi ila akhirih. Au bima unzila ilaihi minal ayatil madhkurati, atau sekiranya mereka beriman terhadap apa yang unzila diturunkan ilaihi kepadanya Nabi Muhammad minal ayatil madhkurati, dari beberapa ayat al-madhkurati yang telah disebutkan. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala.
pada ayat walaqad anzalna ilaika ayatin bayinatin, pada ayat ini ya. Au bit Taurati, atau sekiranya mereka orang-orang Yahudi beriman kepada kitab Taurat mereka sendiri, allati uridat biqaulihi ta'ala, yang diharapkan atau yang dimaksudkan biqaulihi ta'ala dengan firman-Nya Allah Ta'ala pada ayat nabadza fariqum minal ladzina utul kitab, atau pada kalimat nabadza fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim. Jadi tafsirannya banyak ya. Sekiranya mereka ini beriman, nah di sini maf'ulnya Syekh Nawawi Tanara mencantumkan ada beberapa versi atau kemungkinan bahwa maf'ulnya ini bisa ke lafadz amanu, bisa mereka beriman kepada kanjeng Nabi, atau beriman kepada apa yang diturunkan terhadap Nabi, atau juga beriman kepada kitab Taurat. Wattaqau, dan sekiranya mereka bertakwa, bi antabu minal yahudiyati wasti'mali sihri, bi antabu dengan sekira-kiranya mereka bertaubat minal yahudiyati dari agama Yahudi, wasti'mali sihri dan bertaubat daripada mengamalkannya ilmu sihir. Lamasubatum min indillahi khairun, lamasubatun pasti atau niscaya ganjaran min indillahi yang berasal daripada sisi Allah, khairun itu lebih baik. Aila syai'un min sawabillahi khairul lahum, artinya ganjaran atau sesuatu min sawabillahi daripada ganjaran Allah, khairul lahum itu lebih baik, lahum untuk mereka. Laukanu ya'lamuna, sekiranya adanya mereka orang-orang Yahudi, ya'lamuna mereka mengetahui, dzalika kan yang demikian itu khairun. Jadi ayat ini adalah ayat pemungkas yang menutup terkait tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu sihir. Jadi kira-kira maknanya seperti ini, seandainya mereka orang-orang Yahudi itu beriman dan mereka bertakwa dengan cara mereka bertaubat dari ajaran agama Yahudi mereka, wasti'mali sihri, dan juga mereka bertaubat daripada mengamalkannya ilmu sihir, pasti juga mereka akan mendapatkan ganjaran dari sisi Allah. Yang ganjaran dari sisi Allah itu adalah sesuatu yang lebih baik untuk mereka sekiranya mereka itu mengetahui terhadap kebaikan itu, atau kebaikan daripada ganjaran itu. Nah, sekarang kita lanjut kepada ayat yang selanjutnya, yakni ayat yang ke-104 dari surat Al-Baqarah. Ini sudah berbeda lagi ya maknanya, atau berbicaranya sudah berbeda lagi. Tidak lagi berkaitan dengan masalah ilmu sihir, karena ilmu sihir ini sudah habis, selesai, tuntas dibahas sampai ayat yang ke-103. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kalian berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'ina, berkata dengan perkataan ra'ina. Ra'ina ini artinya adalah pelan-pelanlah wahai Nabi kepada kami. Nah, ini ntar kita lanjut apa nih maksud dari kata ini. Jadi kenapa Allah ini melarang penggunaan pengucapan kata-kata ra'ina. Wa kana al-muslimuna yaquluna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza tala alaihim syai'am minal ilmi ra'ina ya Rasulullah. Ay ta'anna bina hatta nafhama kalamaka. Wa kana al-muslimuna, dan adalah al-muslimuna atau dahulu orang-orang muslimin, para sahabat Nabi, yaquluna mereka berkata, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tala alaihim syai'an, idza ketika tala membacakan ya Nabi, atau Nabi membaca, alaihim atasnya mereka, syai'an akan sesuatu, minal ilmi daripada ilmu, ra'ina mereka berkata ra'ina ya Rasulullahi, ra'ina pelan-pelan wahai pelan-pelan ya Rasulullahi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay ta'anna bina hatta nafhama kalamaka, ay artinya ta'anna pelan-pelanlah wahai Nabi, bina terhadap kami, hatta nafhama kalamaka sehingga kami memahami kalamaka akan ucapanmu. Jadi dahulu orang-orang muslimin itu seringkali berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran atau membacakan suatu ayat, ataupun juga membacakan atau menerangkan, menjelaskan tentang suatu permasalahan ilmu,
ini para sahabat Nabi ini seringkali berkata ra'ina ya Rasulullah. Artinya pelan-pelan wahai Nabi, supaya kami dapat menyerap apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami, supaya kami juga dapat menyerap apa yang telah engkau bicarakan kepada kami. Jadi ini adalah asal awal mula keluar daripada ucapan kata ra'ina itu ya seperti itu. Jadi para sahabat Nabi seringkali berkata kepada Nabi dengan kata-kata ra'ina ketika Nabi menjelaskan suatu permasalahan ilmu. Jadi ini seperti apa ya, para sahabat itu ya mungkin ada yang levelnya itu menerima pelajaran dari Nabi, ada yang cepat, tetapi ada juga yang lambat, sehingga sebagian yang lambat ini seringkali berkata kepada Nabi ra'ina, pelan-pelan wahai Nabi, supaya kami ini juga dapat memahami apa yang engkau bicarakan. Wal yahudu kanat lahum kalimatun ibraniyatun yatasabuna biha fima bainahum. Wal yahudu, dan adapun orang-orang Yahudi, kanat lahum kalimatun ibraniyatun. Dahulu lahum, bagi orang-orang Yahudi, kalimatun ibraniyatun, mereka memiliki kalimat Ibroniyah. Yatasabuna, yang mereka saling mencerca biha dengannya kalimatun Ibroniyah fima bainahum, di antara kalangan mereka sendiri. Falamma sami'ul mu'minina yaquluna ra'ina khatabu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falamma, maka ketika sami'u, orang-orang Yahudi mendengar, al mu'minina, akan orang-orang beriman, yaquluna, yang orang-orang beriman ini berkata ra'ina, dengan kata-kata ra'ina, khotobu, mereka pun juga orang-orang Yahudi berbicara bihi dengannya bihi dengannya lafadz ra'ina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahum ya'nuna bihatil kal masabah. Wahum, dan mereka orang-orang Yahudi, ya'nuna, mereka bermaksud biha dengannya kata-kata ra'ina itu, tilkal masabah, bermaksud untuk mencerca Nabi. Wa yadhakuna fima bainahum, dan mereka tertawa fima bainahum, di antara kalangan mereka. Fasami'aha Sa'ad bin Mu'adz, kemudian mendengar akannya kalimatun Ibroniyah Sa'ad bin Mu'adz minhum, daripada mereka orang-orang Yahudi. Wa kana ya'rifu lugatahum, dan adalah Sa'ad bin Mu'adz ini Sa'ad bin Mu'adz ini memahami atau mengetahui lugatahum, akan bahasanya orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Yahudi. Faqala lil Yahudi, kemudian berkata ya si Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi ini, ya a'da Allahi alaikum la'natullahi, ya a'da Allah, wahai musuh-musuh Allah, alaikum la'natullahi, semoga bagi kalian mendapatkan laknat Allah. Alaikum ini adalah khobar muqaddam, la'natullahinya ini menjadi mubtada muakhar. Walladzi nafsi biyadihi la in sami'tuha min ahadin minkum yaquluha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la adribanna unukahu. Walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang telah walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang diriku biyadihi berada di dalam kekuasaannya, la in sami'tuha, jika saja sami'tuha, aku mendengar terhadapnya kalimat Ibroniyah itu, min ahadin, dari seorang, minkum, di antara kalian, yaquluha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang si ahad itu berbicara atau berkata dengan kalimat Ibroniyah itu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adribanna unukahu, niscaya akan aku tebas unukahu, lehernya si ahad itu. Nah, jadi ini kisahnya ini latar belakangnya ini cukup menarik ya. Jadi ketika para sahabat Nabi itu seringkali menggunakan kata ra'ina atau kepada Nabi, ini sebenarnya kata-kata yang sopan ketika diucapkan oleh sahabat Nabi. Jadi ketika Nabi mengajarkan satu ilmu kepada para sahabat Nabi, ya dengan kesopanannya para sahabat Nabi, mereka berkata kepada Nabi ra'ina ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, pelan-pelan supaya hatta nafhama kalamaka, supaya kami semua ini dapat memahami akan ucapan kamu. Nah, kalimat ini pun juga ternyata didengar oleh orang-orang Yahudi, dan kebetulan orang-orang Yahudi pun juga menggunakan kalimat ini. Tetapi kalimat ini biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk yatasabuna biha fima bainahum, untuk mengolok-olok untuk mengolok-olok atau mencerca kalangan mereka sendiri. Nah, ketika mereka mendengar orang Yahudi bahwasanya kata ro'ina ini diucapkan oleh para sahabat Nabi kepada Nabi, mereka pun juga mengikuti dan mengucapkan kata ro'ina ini di hadapan Nabi, tapi dengan niat yang lain. Jika sahabat Nabi menggunakan kata ro'ina ini dengan tujuan untuk dengan tujuan supaya Nabi itu jangan terlalu cepat-cepat, dan ini adalah bahasa yang sopan, sekali lagi bahasa yang sopan diucapkan pada Nabi pada masa itu. Tapi mereka memplesetkan, orang-orang Yahudi itu memplesetkan kata-kata ro'ina dengan maksud untuk mencerca Nabi. Nah, ditambah lagi ketika orang-orang Yahudi ini menggunakan kata-kata ro'ina di hadapan Nabi, ketika mereka berbicara kepada Nabi, dan orang-orang Yahudi yang ada di sekeliling Nabi yang mendengar salah satu daripada kelompok mereka itu mengucapkan kata ro'ina di hadapan Nabi, mereka ini yadhakuna, mereka ini malah tertawa. Nah, kebetulan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah sahabat Nabi yang ternyata dia adalah orang yang mengerti bahasanya orang-orang Yahudi. Jadi dia paham. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ini memahami bahwasanya orang Yahudi itu menggunakan kata ro'ina bukan seperti sebagaimana para sahabat Nabi menggunakan kata-kata ro'ina kepada Nabi untuk supaya dapat memahami apa yang diucapkan Nabi. Tapi justru malah sebaliknya, mereka justru menggunakan kata-kata ro'ina ini dengan sesuatu niat yang jelek. Artinya niat yang mencerca atau juga memaki atau juga mengolok-olok Nabi. Nah, akhirnya kata Sa'ad bin Mu'adz, karena inilah rasa cintanya sahabat Nabi, yaitu bernama Sa'ad bin Mu'adz, dengan keberaniannya dia berkata, ya a'da Allah, wahai musuh-musuh Allah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, wahai musuh-musuh Allah, demi Allah atau demi zat yang diriku berada di dalam kekuasaannya, seandaikan la in sami'tuha min ahadin minkum yaqulu hali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la adribanna unukahu. Seandaikan saya mendengar salah seorang di antara kalian mengucapkan kata-kata ro'ina lagi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adribanna unukahu. Ini bahasa yang sangat keras ancamannya ini ya. Saya pasti akan tebas lehernya ini dengan pedang. Ini ya, Masya Allah ya, kecintaannya para sahabat Nabi di masa itu ya luar biasa itu. Jadi mereka nggak rela melihat Nabi itu menjadi bahan olok-olokan, sehingga ya mereka lebih baik bahasa kita itu ribut di jalan ketika ada seseorang yang berani mengolok-olok Nabi. Ini kecintaannya para sahabat Nabi kepada Nabi ya. Kemudian ketika Sa'ad bin Mu'adz berkata seperti itu, la adribanna unukahu, qalu awalastum taqulunaha. Kemudian orang-orang Yahudi berkata, awalastum taqulunaha, bukankah kalian semua taqulunaha mengucapkan kata-kata ro'ina kepada Nabi, gitu. Ini maksudnya begitu. Jadi awalastum taqulunaha, bukankah kalian juga mengucapkan kata-kata ro'ina itu? Gitu. Fanuhiyal mu'minina anha, maka dilaranglah al-mu'minina terhadap orang-orang mukmin, atau fanuhiyal mu'minuna, bukan mu'minina ya di sini ya. Fanuhiyal mu'minuna anha, kemudian dilaranglah al-mu'minuna orang-orang mukminin anha daripadanya mengucapkan kata-kata ro'ina. Akhirnya orang-orang mukminin dengan sebab kejadian itu melarang menggunakan kata-kata ro'ina dengan tujuan supaya jangan sampai nanti ditiru atau diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Wa umiru bilabzotin ukhra li alla yajidal yahudu bidzalika sabilan ila syatmi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Wa umiru, dan mereka diperintahkan atau orang-orang mukminin diperintahkan bilabzatin ukhra, dengan menggunakan lafaz yang lain. Li'alla yajidal yahudu, agar tidak mendapati orang-orang Yahudi bidzalika sabilan, dengan labzatin ukhra, dengan lafaz yang lain, sabilan ila satmi Rasulillah, cara atau jalan untuk dapat mencerca Nabi, mencerca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syatmi itu mencerca ya, atau juga memaki, mencerca, memaki, dan juga bahasa-bahasa yang seperti itu maknanya. Kemudian diganti dengan lafaz apakah itu? Maka di sini dilanjutkan, wadzalika qauluhu ta'ala wa qulun zurna. Wadzalika, dan ada pun yang demikian itu lafzatin ukhra, lafaz yang lain pengganti sebagai kata-kata ra'ina. Qauluhu ta'ala, itu ucapannya atau firmannya Allah Ta'ala, lafaz wa qulu unzurna, dan ucapkanlah oleh kalian. Maksud di sini kalian di sini adalah para sahabat Nabi atau orang-orang mukminin muslimin. Unzurna, lafaz unzurna, ai unzur ilaina, artinya unzur ilaina, perhatikanlah olehmu wahai Nabi, ilaina, terhadap kami. Wal maksudu minhu, dan adapun yang dimaksud minhu daripadanya kata-kata unzurna, annal muallima idza nazara ilal muta'allimi kana ityanuhu lil kalami ala na'til ifhami aqwa. Annal muallima, sesungguhnya guru, idza nazara, ketika dia memperhatikan, ilal muta'allimi, kepada muridnya, kana ityanuhu lil kalami, adalah ityanuhu, mendatangkannya muallim, lil kalami, kepada kalam, ala na'til ifhami, atas sifat memahamkan murid, aqwa, itu lebih kuat. Jadi lafaz unzur itu bisa bermakna perhatikanlah olehmu wahai Nabi, ilaina, terhadap kami, tolong perhatikan kami wahai Nabi. Itu juga bahasa yang sopan. Wakila, dan satu pendapat maksudnya itu adalah la ta'jal alaina, maksudnya jangan cepat-cepat wahai Nabi. Ini ya, di sini ada domir anta ya. La ta'jal, janganlah engkau cepat-cepat, alaina, atas kami. Qalahu Ibnu Zaidin, berpendapat akan nyakil Ibnu Zaidin, Ibnu Zaid. Jadi ada juga yang bermakna, dan juga memaknai lafaz unzurna itu maksudnya la ta'jal alaina, jangan cepat-cepat, alaina, atas kami wahai Nabi. Wasma'u, dan ini perintah Allah juga kepada para sahabat. Wasma'u, dan dengarkanlah oleh kalian. Ay ahsinu sama'a ma yaquluhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi adzanin wa'iyatin wa adhanin hadiratin hatta la tahtajuna ilal isti'adati. Ay, artinya ahsinu, perbaguslah oleh kalian, sama ama yaquluhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sama akan pendengaran, ma yaquluhu, terhadap apa yang telah mengatakan terhadapnya an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi adzanin wa'iyatin, dengan telinga-telinga, wa'iyatin, yang penuh perhatian. Wa'iyatin artinya yang penuh perhatian. Wa adhanin hadiratin, dan juga dengan hati atau pikiran-pikiran hadiratin yang fokus. Hatta la tahtajuna ilal isti'adati, sehingga kalian tidak membutuhkan ilal isti'adati, untuk minta diulang. Ini kata Allah memberikan nasihat kepada para sahabat Nabi, kalau kalian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang memberikan kalam, sedang memberikan sebuah ilmu, maka dengarkanlah oleh kalian dengan telinga-telinga yang fokus lah, dan juga dengan pikiran-pikiran juga yang fokus, sehingga kamu itu tidak membutuhkan untuk supaya minta diulang kepada Nabi. Ini cuacanya cukup mendung, jadi banyak geluduk ya, kalau bahasa orang Betawi itu banyak geluduk. Walil kafirina, dan bagi orang kafir, ail Yahudi, artinya orang-orang Yahudi, alladzina sabbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adzabun alimun huwa annaru. Alladzina yang mereka sabbu memaki atau mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azabun alimun, ada siksa alimun yang pedih. Huwa annaru, huwa adapun ya azabun alimun, annaru itulah neraka. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wahum al-yahudu walal musyrikina minal arabi ayunazzala alaikum min khairin mir rabbikum. Ma yawaddu, tidaklah menginginkan alladzina kafaru, orang-orang yang mereka kafir, min ahlul kitabi, dari kelompok ahlul kitab, wahum al-yahudu, dan mereka ahlul kitab, al-yahudu itu adalah orang-orang Yahudi, walal musyrikina, dan juga tidaklah menginginkan al-musyrikina, orang-orang musyrikin, minal arabi, dari bangsa Arab, ayyunazzala alaikum, dia akan diturunkannya alaikum atas kalian, min khairin mir rabbikum, dari satu kebaikan, mir rabbikum, yang berasal daripada Tuhan kalian. Artinya ma yuhibbul yahudu Ka'ab bin al-Ashraf wa ashabuhu wa musyrikul arabi Abu Jahlin wa ashabuhu ayyunazzala alaikum wahyum mir rabbikum li'annahum yuhsidunakum bihi. Artinya ma yuhibbul yahudu, tidaklah menyenangi al-yahudu, orang-orang Yahudi, Ka'ab bin al-Ashraf, seperti Ka'ab bin Ashraf, wa ashabuhu, dan juga sahabat-sahabatnya Ka'ab bin Ashraf, wa musyrikul arabi, dan juga orang-orang musyriknya orang-orang Arab, Abu Jahlin, seperti Abu Jahlin, wa ashabuhu, dan juga sahabat-sahabatnya Abu Jahal, ayyunazzala alaikum, diturunkan alaikum, mereka tidak senang ketika diturunkan alaikum atas kalian, wahyun, satu wahyu, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, li'annahum, karena sesungguhnya mereka, yuhsidunakum bihi, mereka itu mendengki kalian atau iri terhadap kalian, bihi, dengan adanya wahyu itu. Wallahu yakhtassu birahmatihi, dan adapun Allah yakhtassu itu sudah yakhtassu itu mengkhususkan, birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, ai biwahyihi, artinya dengan wahyunya Allah, may yasha'u, terhadap orang-orang yang Allah kehendaki, ai man kana ahlan lidzalika, artinya terhadap orang-orang yang adanya si man itu ahlan lidzalika, adalah orang yang ahli atau orang yang layak, lidzalika, kepada yang demikian itu wahyu. Jadi ya Allah itu, orang-orang kafir itu memang tidak menginginkan orang-orang ahli kitab, maksudnya orang-orang Yahudi ya, walal musyrikin, dan juga orang-orang musyrikin itu tidak menyenangi ketika Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, dan mereka itu benar-benar dengki ya, benar-benar iri ketika wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan padahal Allah itu memang sudah mengkhususkan kepada siapa sebenarnya wahyu ini turun. Karena wahyu itu adalah hanya turun kepada orang-orang yang layak untuk bisa menerima dan menjaganya. Dan begitu juga, kalau begitu hanya orang-orang yang layak saja yang mau mengikuti jalannya wahyu itu. Makanya kita ini ya beruntunglah ya, meskipun hanya sekedar Islam turunan, tapi bisa dibilang ya kita itu juga termasuk daripada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan rahmat Allah berupa jalan-jalan Islam itu. Ya mudah-mudahan aja kita termasuk bagian daripada orang-orang nanti juga yang akan dirahmati di akhirat nanti. Wallahu dzul fadlil azimi, dan Allah dzul fadlil azimi itu zat yang memiliki karunia al-azimi, yang agung. Bil wahyi ala Muhammadin, dengan memberikan wahyu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghairi illatin, dengan tanpa adanya sebab. Ya mungkin sampai di sini saja pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, nggak apa-apa sebentar-sebentar aja. Yang penting kita rutin mengkaji ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.